Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Syawali dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum ampere dan medan magnet yang terdapat di buku Medan Elektromagnetik XCOM Series pada bab 9. Langsung saja kita mulai. Hukum ampere dan medan magnet. Di sini terdapat hukum Biot-Savart, hukum ampere, Courant, rapat arus J dan divergensi dikali H, kerapatan flux magnetik B, potensial vektor magnetik A, dan terakhir teorema Stokes. Kita mulai dari hukum Biot-Savart, yaitu intensitas medan magnet atau magnetic field strength div 2H berasal dari elemen arus diferensial IDL. Medan tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tak tergantung dengan medium yang mengelilinginya, dan arahnya diberikan oleh hasil kali silang IDL dan AR. Di sini kita lihat DH sama dengan IDL dikali AR per 4pi R kuadrat. Elemen-elemen arus tidak berdiri sendiri. Semua elemen membangun arus yang lengkap berkontribusi terhadap H dan dimasukkan dalam perhitungan. Perjumlahan ini membentuk integral dari hukum Biot-Savart. H sama dengan integral IDL dikali AR per 4pi R kuadrat. Selanjutnya hukum ampere, yaitu integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup sama besar dengan arus yang dikelilingi lintasan itu. Integral H dikali dl sama dengan I NG. Untuk dapat memanfaatkan hukum ampere dalam menentukan H, haruslah ada tingkatan yang cukup simetri pada masalah yang dibahas. Dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu H harus bersifat normal atau tangensial pada setiap titik lintasannya. Jika tangensial, maka besarnya harus tetap. Oke, selanjutnya Courant. Courant dalam medan vektor A merupakan medan vektor yang lain. Titik P pada gambar terletak dalam bidang dengan luas ds yang dibatasi kurva tertutup C. Dalam suatu integrasi yang mendefinisikan Courant, C ditempuh dengan luas tadi yang berada di sebelah kiri. Vektor satuan AN yang ditentukan melalui aturan tangan kanan ditentukan pada gambar ini. Bisa dilihat AN-nya. Maka komponen A dalam arah AN nyatakan KA dikali AN sama dengan limit delta S memenuhi 0, delta A dikali DI per delta N. Limit delta S memenuhi 0, integral A dikali DI per delta S. Maka komponen KA dalam arah HN didefinisikan sebagai berikut, yaitu kal A dikali AX sama dengan limit delta Y delta Z memenuhi 0, integral A dikali DI per delta Y delta Z. Kal A sama dengan 2Z per 2Y dikurang 2Y per 2Z dikali AX ditambah 2AX per 2Z dikurang 2AZ per 2X dikali AY ditambah 2AY per 2X
dikurang 2X per 2Y dikali AZ. Kartesian. KA yang silindrikal KA sama dengan 1 per R dikali 2AZ per 2Pi dikurang 2Pi per 2Z dikali AR. Ditambah 2AR per 2AZ dikurang 2AZ per 2R dikali API. Lalu ditambah 1 per R dikali A dikali R API per 2R dikurang 2AR per 2Pi dikali AZ. Yang spherical Car A sama dengan 1 per R sin theta dikali du dikali A pi sin theta per du theta dikurang 2A theta per du pi dikali AR ditambah 1 per R dikali 1 per sin theta dikali du AR per du pi dikurang du dikali R A pi per du R dikali A theta tambah 1 per R dikali du dikali R A theta per du R dikurang du AR per du theta dikali API. Dua sifat operator Car yang sering berguna yaitu divergence Car adalah nol skala yaitu divergensi kali A sama dengan 0. 2. Car dari gradien adalah vektor 0 yaitu divergensi dikali divergensi F sama dengan 0. Selanjutnya rapat arus D dan del divergensi dikali H, di mana hasil penting ini merupakan salah satu persamaan Maxwell untuk medan statis. Kalau H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka divergensi dikali H menghasilkan J di daerah itu. Selanjutnya kerapatan flux magnetik B. Kuat medan magnetik H tergantung pada muatan-muatan yang bergerak dan tak tergantung pada medium. Medan gaya yang dihubungkan dengan H adalah kerapatan flux magnetik B yang dinyatakan B sama dengan mu H. Di mana mu sama dengan mu 0, mu R adalah permeabilitas medium tersebut, satuan B ialah Tesla. Permeabilitas ruangan bebas mu 0 sama dengan 4pi dikali 10 dikurang 7. Permeabilitas relatif mu R sama dengan suatu bilangan yang sangat dengan 1, kecuali bahan ferromagnetik. Flux sama dengan integral S dikali B dikali ds. Nah, flux dapat berguna positif atau negatif tergantung pada pilihan arah normal pada ds. Satuan flux sama dengan Weber. Potensial vektor magnetik. Medan listrik E diperoleh dari konfigurasi muatan yang diketahui, kemudian dikembangkan pengertian potensial V di mana E diperoleh sebagai negatif dari gradiennya, yaitu E sama dengan dikurang divergensi V. Persamaan Laplace memberikan cara memperoleh V dari potensial di perbatasan penghantar potensial magnetik A didefinisikan divergensi dikali A sama dengan B berfungsi sebagai besaran perantara di mana perhitungan B dan H nilai A konsisten dengan syarat
Divergensi dikali B sama dengan 0 bila ditambahkan dengan syarat tambahan, itu divergensi dikali A sama dengan 0. Untuk ketiga jenis konfigurasi arus yang baku dinyatakan sebagai berikut adalah R adalah jarak elemen arus dari titik di mana A dihitung. Current filamen sama dengan A integral mu I dI per 4πr. Sheet current A sama dengan integral S mu K ds per 4πr. Volume current A sama dengan integral N mu J dV per 4πr. Yang terakhir yaitu teorema Stokes, suatu permukaan terbuka S yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Teorema Stokes menyatakan integral komponen tangensial medan vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari curve F melalui permukaan S. Di rumusnya, integral F dikali dl sama dengan integral S dikali divergensi dikali X dikali ds. Kalau F menjadi potensial vektor magnetik A, maka integral A dikali DI sama dengan integral S B dikali ds sama dengan flux. Terima kasih. Sekian video singkat dari saya. Apabila ada hilaf kata dan kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.